Pasca aksi tak terpujinya yang berselingkuh dengan perempuan bernama Angela Sepang dan dilabrak istri sanya Michaela Elsiana Paruntu, hingga melakukan aksi yang mengancam nyawa istrinya sendiri sampai terseret di atas kap mobil sejauh 20 meter yang mengundang histeris warga sekitar dan menjadi viral di jagat maya. James Arthur Konyongyan akhirnya meminta maaf. Ia meminta maaf kepada istri, keluarga, masyarakat Sulawesi Utara, lembaga DPRD dan ketua, serta pimpinan DPRD Sulawesi Utara, juga seluruh masyarakat Indonesia atas aksi tak terpuji yang telah ia lakukan dalam keluarganya sehingga menimbulkan kegaduhan di ranah publik. Tapi permintaan James agar dirinya dimaafkan dan diberi kesempatan kedua, seperti apa reaksi warganet? Benarkah netizen meminta James untuk mundur bila perlu dipecat sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara? Apa yang membuat gelang yang dipakai James saat menyampaikan permintaan maafnya menjadi heboh? Mengapa gelang tersebut dijuluki netizen sebagai gelang kapal pelakor? Sinyal apa dari mata sembab dan wajah sedih Mika pasca melakukan aksi heroiknya? Benarkah ia dilanda depresi berat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan gelapnya dengan Angela Sepang terungkap dan menjadi heboh, juga aksi tak terpujinya menyeret istri sanya di atas kap mobil yang dikemudikannya sejauh 20 meter. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Konyongyan, menyampaikan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi hingga menimbulkan kegaduhan di ranah publik. James meminta maaf kepada istrinya, keluarga, serta masyarakat Sulawesi Utara dan juga seluruh masyarakat Indonesia serta lembaga DPRD Sulawesi Utara. James menyatakan siap menerima segala konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya, baik konsekuensi secara hukum, secara sosial, tentu juga secara moral. Sebelum James menyatakan permintaan maaf, pihak Partai Golkar Sulawesi Utara telah mencopotnya dari jabatan Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Utara. Saya pribadi dengan tulus dan rendah hati menyampaikan mohon maaf kepada lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus ketua-ketua, pengurus silangan, pimpinan, dan seluruh anggota DPRD, terlebih khusus kepada penghormatan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga rumah tangga yang sangat tidak baik, dan juga pun saya menyampaikan permohonan maaf. Dalam proses Partai Politik Partai Golkar, saya menerima keputusan yang sudah diambil oleh Komisi 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi dari masyarakat, media sosial, bahkan dari teman-teman media, dengan apa yang menimpa salah satu kader Partai Golkar berinisial J, maka dengan arif dan bijaksana kami mengambil sikap, atau Partai Golkar Sulawesi Utara mengambil sikap menonaktifkan jabatan dari
Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Utara periode 2020-2025. James yang baru dicopot dari Ketua Dewan Harian Partai Golkar Sulawesi Utara rupanya belum membuat warganet merasa puas. Netizen yang menuding James telah melakukan aksi tak terpuji, bahkan dugaan kekerasan dengan menyeret istrinya di atas kap mobil sejauh kurang lebih 20 meter yang mengancam nyawa istrinya, meminta James untuk mundur dari DPRD Sulut, bahkan meminta Dewan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara untuk memecat James dari anggota dewan yang terhormat. Kalau nggak mau mundur, dipecat aja. Itulah komentar netizen. Tuntutan netizen tersebut dilandasi alasan bahwa sebagai anggota dewan terhormat, James telah melakukan sesuatu yang tidak menunjukkan publik figur dan pejabat yang harusnya peduli atau punya hati untuk rakyatnya. Dengan komentar bernada menyindir, netizen bahkan menilai jika kepada istri sendiri saja James tega melakukan aksi yang mengancam nyawa dan berselingkuh, apalagi kepada rakyat. Di mata netizen, James tidak perlu diberi kesempatan kedua dan tidak perlu dimaafkan seperti yang diinginkannya. Begitulah komentar netizen di sosial media. Jadi Mahkamah Kehormatan Dewan itu tugasnya adalah untuk menjaga kehormatan DPR, baik secara orang per orang atau anggota-anggotanya maupun secara kelembagaan. Jadi karena itu Mahkamah Kehormatan Dewan ini tidak bisa memberikan suatu sanksi kepada seseorang tertentu atau kepada anggota tertentu jika masalahnya itu adalah masalah pribadi yang bisa diselesaikan secara pribadi. Terkecuali ya jika ada masalah-masalah, misalnya katakanlah di dalam relasi dengan orang lain itu ada kekerasan, ada intimidasi, ada perbuatan tidak menyenangkan yang melanggar hukum, kemudian ada ancaman gitu. Kalau itu mungkin ada deliknya, itu silakan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau nggak ada yang melaporin, biasa-biasa saja dan nggak ada yang merasa keberatan dengan apa yang terjadi, ya santai saja. Dan kalaupun dilaporkan orang itu kan diperiksa, nggak semuanya diperiksa dong. Jadi kan kita cek dulu ini yang melaporkan ini betul nggak orangnya, kasusnya apa, betul-betul layak diperiksa apa enggak gitu. Jadi enggak seperti itu juga. Tetapi jika ada memang hal secara umum tuh, kalau ada hal yang memang betul-betul bisa merusak nama baik DPR, ya enggak usah dilaporin juga bisa diperiksa. Itu kan sebetulnya orang menilainya itu dalam konteks public figure aja, bahwa yang bersangkutan sebelum jadi anggota DPR adalah public figure. Jadi bisa jadi orang memberikan tafsiran apa saja gitu. Hashtag pelaku ini gitu sayang. Seperti apa sih kamu melihatnya? Yang aku bilang tadi sangat disayangkan banget. Karena kan biar gimana namanya public figure itu jadi contoh ya, masyarakat ngelihatnya tuh ke kita semua gitu. Jadi sayang lah. Kalau aku bilang pasti kan masyarakat ngelihat image-nya, wah kalau misalkan artis atau public figure kehidupannya bebas banget nih gitu, batasan-batasan hidupnya kayaknya beda gitu dari orang-orang yang sewajarnya. Ya sangat disayangkan banget ya menurut aku dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu. Ramai-ramai didesak mundur bahkan dipecat dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara oleh warganet. Mengapa gelang yang dipakai James saat melakukan permintaan maaf menjadi sorotan? Apa yang membuat netizen menjuluki gelang tersebut sebagai gelang couple pelakor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore.
Heboh permintaan maaf James Arthur Konyongian dan di tengah gencarnya desakan masyarakat agar dirinya mundur dari keanggotaannya sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, netizen malah salah fokus dengan gelang yang dipakai oleh James saat tampil meminta maaf di hadapan publik. Pasalnya, gelang yang dipakai oleh James sama persis dengan gelang yang dipakai dengan perempuan yang diduga selingkuhannya, Angela Sepang. Warganet pun menjuluki gelang kembaran tersebut sebagai gelang pelakor. Anggota DPR itu tugasnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, silahkan dilanjutkan seperti itu, dan itu harus diutamakan lah. Sementara pada sisi yang lain yang urusan keluarga ya tentu bisa secara baik-baik lah diuntaskan gitu. Kalau nggak bisa mereka selesaikan sendiri, tentu ada keluarga lain, keluarga dekat lainnya yang bisa untuk berkomunikasi. Karena intinya ini kan komunikasi. Ini kuncinya semua ini menurut saya. Ini hanya terletak pada komunikasi yang terganggu atau kurang lancar, bahasanya seperti itu. Kalau menurut aku yang salah itu bukan di perempuannya aja atau bukan di pelakornya aja, karena seorang pelakor bisa disebut pelakor itu karena ya lakinya bisa direbut. Coba aja kalau lakinya nggak maksudnya tetap setia sama istrinya, terus nggak peduli dengan keberadaan pelakor itu, pasti semuanya akan baik-baik aja. Jadi bukan salah di pihak ceweknya doang, tapi di pihak suaminya juga. Masih dipakainya gelang couple oleh James saat tampil menyampaikan permintaan maaf di hadapan publik. Netizen pun bertanya-tanya, benarkah James dan Angel masih terus menjalin hubungan terlarang mereka sampai sekarang? Hingga istri sah James terbakar api cemburu dan melakukan aksi nekat bak toko superhero sampai terseret sejauh 20 meter di atas kap mobil yang dikemudikan suaminya. Jika iya, apa arti permintaan maaf James kepada publik? Benarkah permintaan maaf James hanya untuk menyelamatkan posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara? Sebenarnya masalah apapun yang kita hadapi itu kita ya seharusnya berdoa dan menghadapinya dengan tulus. Kita harus bisa memaafkan orang lain walaupun orang lain itu jahat sama kita. Ya aku tahu walaupun ya bisa dijadikan pelajaran lah. Maksudnya kalau misalnya ada hal-hal kayak gini, ya jangan lihat dari sisi pelakornya aja, tapi lihat dari sisi suaminya juga, karena di sini juga ya suaminya juga salah. Kenapa sih harus selingkuh gitu? Sorotan gelang couple James dan Angel saat Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara itu meminta maaf. Benarkah menambah dalam luka Mika, istri sahnya, pasca melakukan aksi heroik saat memergoki James bersama Angel, perempuan yang diduga pelakor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Hebohnya gelang couple James dan Angel yang menjadi sorotan warganet saat James menyampaikan permintaan maaf menambah dalam luka kalbu istri sah James, yaitu Michaela Elsiana Paruntu. Ya, pasca aksi heroiknya bak toko fiksi Superwoman yang terseret mobil suaminya sejauh 20 meter beredar di sosial media,
foto Mika dengan mata terlihat sembab dengan guratan di wajahnya yang tampak sangat sedih. Wajar hati perempuan mana yang tidak luka ketika orang yang dicintainya dirampas oleh perempuan lain secara semena-mena. Hati perempuan mana yang tak sakit ketika suami yang dicintainya justru memadu cinta bersama wanita idaman lain. Sungguh teganya James dan Angel menggali luka yang dalam di kalbu Mika. Padahal keduanya adalah orang terpelajar. Apalagi James sebagai pejabat yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada rakyat tentu tahu jika perbuatannya dengan Angel adalah hubungan yang terlarang. Kalau anggota DPR itu kan intinya itu pekerjaannya itu 3 hal. Pertama, dia harus ikut aktif membahas undang-undang sehingga undang-undang itu berkualitas, bermutu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian kedua, harus juga ikut membahas anggaran sehingga anggaran itu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Jadi yang anggota DPR tugasnya seperti itu. Pasca terkuak cintanya dikhianati oleh James hingga melakukan aksi nekat non-heroik yang mengancam nyawanya sendiri, sebagai istri sah James, tentu saja Mika merasa kehilangan sandaran cintanya. James yang selama ini menjadi tempatnya bersandar kala sepi dan galau menghampirinya, kini justru bak api dalam sekam yang menimbulkan berkobarnya api cemburu dan kegetiran kalbunya. Setidaknya, hal itu tergurat jelas dari potret yang diunggah Mika ke sosial media dengan mata sembab dan wajah yang sedih. Lantas, benarkah foto Mika tersebut memperlihatkan bahwa dirinya tengah dilanda depresi berat pasca aksi heroik yang mengancam nyawanya sendiri? Seperti apa psikolog melihat kondisi Mika kini? Biasanya memang seseorang kalau mencuitkan sesuatu ataupun post sesuatu di dunia maya, mereka tuh sebenarnya di satu sisi mungkin nggak pengen cerita secara langsung, secara gamblang, tapi di sisi lain merasa butuh dukungan, butuh orang-orang tuh tahu apa yang terjadi sama mereka. Seakan-akan seperti teriakan ekspresi marah, ekspresi kesal, tapi dia nggak mau orang tuh menyadari dengan jelas apa yang terjadi dan apa yang menjadi masalah dia gitu. Jadi masih ngumpet-ngumpet nih. Aku nggak mau orang-orang ngeliat aku tuh lemah, tapi aku tuh udah nggak tahu mesti cerita ke siapa dan mesti marah-marah ke siapa gitu. Pertama-tama memang sedari kita baru mau menikah sudah harus dibicarakan mengenai batasan-batasan. Dalam artian apa yang aku suka, apa yang kamu suka, apa yang aku nggak suka, apa yang kamu nggak suka. Selain itu juga tentang kesetiaan, dalam artian menurut kamu setia itu gimana, menurutku batasannya selingkuh itu apa. Nah itu saling didiskusikan. Karena balik lagi ada orang yang merasa baru chatting aja udah selingkuh, tapi ada orang juga yang berpikir ya asal saya udah ngebiayain rumah, anak istri bisa makan dengan sehat dan bisa sekolah, nggak masalah. Kalau saya di luar mungkin istilahnya ada pasangan lain atau senang-senang sama perempuan lain atau laki-laki lain, banyak yang berpikir seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.